Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas reguler 2C, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari 7 materi untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampun Dr. Ahmad Halim, LC.MA. Yaitu 1. Sejarah kodifikasi, 2. Nuzulul Quran Surah Makkiyah dan Madinah, 3. Naskh dan Mansukh, 4. Hukum Qiraah Sab'ah, 5. Studi kolerasi ayat dan surah Al-Quran, 6. Nama-nama Al-Quran, dan 7. Tafsir ayat ahkam. Adapun keutamaan dalam mempelajari ilmu ulum Al-Quran diantaranya adalah 1. Sebagai muqaddimah untuk memahami tafsir Al-Quran, 2. Untuk mengagungkan kitab Allah, 3. Kita dapat mengurai problematik yang kontemporer, 4. Sebagai tadabbur kita terhadap Al-Quran. Al-Quran telah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW. Setiap menerima wahyu, Muhammad SAW selain membacakannya dan mengajarkannya kepada sahabatnya, juga meminta mereka yang pandai baca dan tulis untuk menuliskan ayat-ayat yang diajarkan tersebut. Saat Khalifah Abu Bakar terjadi peristiwa tragis dalam Perang Yamamah. Saat itu, sebanyak 70 sahabat yang hafal Al-Quran gugur atas saran dari Umar bin Khattab. Abu Bakar lalu mengumpulkan para penghafal Al-Quran dan mulai menyusun proyek Al-Quran dalam satu mushaf. Proyek ini disempurnakan oleh Utsman bin Affan dengan menyeragamkan dialeknya. Kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani. Beda dengan Al-Quran yang telah ditulis pada masa Nabi SAW, hadis lebih banyak dihafal daripada ditulis. Bahkan Nabi SAW pernah melarang sahabat untuk mencatat hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Ke materi kedua, Nuzulul Al-Quran Surah Makkiyah dan Madinah. Proses Al-Quran diturunkan ke bumi. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sedangkan perkara yang ditempelkan oleh Al-Quran itu mulia. Maka dari itu, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan ke bumi. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izha, dalam kata lain, langit bumi. Kemudian barulah ke bumi pada bulan Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan secara terhadap selama 23 tahun, bertepatan dengan Nabi SAW diutus menjadi Rasul sampai Nabi Muhammad wafat, hingga tuntas. Proses Al-Quran diturunkan ke bumi. Adapun hikmah dari Al-Quran diturunkan secara bertahap itu ialah agar manusia mudah mencerna dan memahami bahwa segala sesuatu itu butuh proses juga untuk memudahkan manusia. Surat yang pertama dan terakhir diturunkan, yaitu surah yang pertama kali diturunkan menurut jumhur ulama ialah surah Al-Alaq ayat 1-5.
yaitu surah yang membahas terkait tentang ilmu. Dan surat yang terakhir diturunkan ialah surah yang membahas tentang hutang. Surah terakhir itu banyak sekali pendapatnya, di antara lain yaitu surah Al-Baqarah ayat 278, 2. Surah Al-Baqarah ayat 281, 3. Surah Al-Baqarah ayat 282. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya surah yang terakhir diturunkan ialah yang membahas tentang kalalah. Ada juga yang berpendapat surah An-Nisa, dan ada juga yang berpendapat surah An-Nasr. Materi ketiga, naskah dan mansuh. Pengertiannya, naskah secara bahasa memiliki makna al-ijalah, yang artinya menghilangkan atau memindahkan. Jadi naskah itu ialah mengganti suatu hukum lama dengan hukum baru dengan koridor hitobi syair, baik sifatnya perintah ataupun larangan. Lalu ada pun metode naskah masyhur yang perlu dipelajari. 1. Adanya riwayatnya soleh. 2. Ijma para ulama. 3. Mengetahui sejarah hukum. Lalu ada pun macam-macam naskah mansuh, yaitu Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis atau as-sunnah, hadis dengan Al-Quran, dan hadis dengan hadis. Mansuh. 1. Masalah terkait kiblat, as-sunnah, Al-Quran. Awal mulanya yang menjadi arah kiblat seorang muslim ialah Baitul Maqdis. Akan tetapi sekarang diubah ke Masjidil Haram yang berada di Mekah. Syariat sholat menghadap Baitul Maqdis yang ini berdasarkan sunnah dihapuskan dengan firman Allah SAW. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. 2. Masalah terkait ziarah kubur, as-sunnah dengan as-sunnah. Larangan untuk berziarah kubur. Akan tetapi sekarang telah diperbolehkan sebab Nabi SAW dahulu akan melarang kamu dari berziarah kubur, maka sekarang hendaklah kamu berziarah kubur. Hadis riwayat Muslim. Ke materi 4. Hukum qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah, peristiwa ini muncul pada masa Umar bin Khattab dan juga seorang sahabat yang bernama Hisham bin Hakim RA ketika terjadi perdebatan dalam masalah tata cara membaca. Kemudian terjadi lagi di masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana pada masa Khalifah ini telah menyebar luas seperti Armenia, Azerbaijan, dan masih banyak lagi. Dan seperti orangnya merasa bacaannya paling benar. Materi 5. Studi kolerasi ayat dan surah Al-Quran. Pengertiannya, munasabat itu bertujuan untuk mengetahui kolerasi antara salah satu surah dengan surah lain. Al-Quran disajikan dalam satu kesatuan yang utuh sehingga tidak dapat terpisahkan. Munasabat itu memiliki arti seperti nasab yang memiliki makna berdekatan. Jadi antara satu dengan lainnya itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Ilmu munasabat itu artinya ilmu yang
secara khusus untuk mengkaji kolerasi antara ayat satu dengan ayat lain, ataupun satu surah lain sehingga tersusun rapi antar maknanya. Contohnya yaitu dalam surah Al-Isra dengan surah Al-Kahfi, kedua surah tersebut urutannya berdampingan, sehingga pada awal kedua surah tersebut memiliki keterkaitan, yaitu jika dalam surah Al-Isra itu diawali dengan kalimat tasbih, sedangkan dengan surah Al-Kahfi itu diawali dengan kalimat tahmid. Dari 6, yaitu nama-nama Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran itu Alkitab, Al-Quran, Al-Mubin, An-Nur, Mudan, Rahmatan, Al-Furqan, Asy-Syifa, Al-Muiddah, Zikroh, Aliyah, Hikmah, Hakim, Muhaimin, Hablullah, Sirah, Qayyim, At-Tajil, Ar-Rahman, dan terakhir Ar-Ruh. Itulah salah satu nama lain dari Al-Quran. Materi 7, tafsir ayat ahkam. Artiannya yaitu ayat ahkam ialah ayat yang membahas terkait hukum-hukum syar'i yang bersifat amali seperti hukum halal, haram, makruh, dan sebagainya. Imam Asyuyuti dan Al-Ghazali mengatakan bahwa ayat ahkam ada sekitar kurang lebih 500 ayat. Ulama Al-Malikiyah mengatakan ada sekitar 800 ayat. Ulama Mutamakhirin mengatakan ada sekitar 200 ayat. Imam Syafi'i berkata bahwasanya jika seseorang mampu memahami tentang hukum-hukum Al-Quran baik secara tekstual ataupun kontekstual, kemudian dia diberikan taufik oleh Allah untuk dapat mencocokkan ucapan dan perbuatannya dengan Al-Quran terhadap apa yang ia ketahui dalam Al-Quran. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.